Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Marjuki dari kelas MPIA akan memaparkan materi. Materinya itu tentang lembaga pendidikan dan fungsinya. Jadi lembaga pendidikan dan fungsinya itu yang pertama ada lingkungan pendidikan, yang kedua ada lembaga pendidikan. Nah, perlu kita ketahui apa itu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap praktek pendidikan, baik itu positif maupun itu negatif. Lingkungan pendidikan juga itu sebagai tempat gitu ataupun wadah berlangsungnya proses pendidikan, merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan. Karena apa? Sangat dibutuhkan di dalam proses pendidikan sebab lingkungan pendidikan juga berfungsi gitu menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib dan berkelanjutan. Jadi misalkan jika suatu lingkungan pendidikan tidak bersih ataupun kotor, jadi itu akan menyebabkan ataupun efek sampingnya ke dalam proses ajar mengajar. Karena kenapa? Karena jikalau lingkungannya kotor, tidak nyaman, itu akan menyebabkan ataupun berdampak kepada siswa sehingga kurangnya memahami dan kurangnya rasa ingin belajar di tempat tersebut, di lingkungan tersebut, karena ya tadi lingkungan pendidikannya tidak terjaga gitu. Jadi lingkungan pendidikan ini sangat penting gitu untuk rasa nyaman seorang siswa, guru, dan juga tertibnya berjalannya pendidikan, terus secara berkelanjutan. Dengan suasana seperti itu, maka proses pendidikan dapat dilaksanakan. Jadi untuk lingkungan pendidikan ini sangat penting gitu ya, untuk kenapa? Untuk berjalannya suatu pendidikan juga untuk menumbuhkan rasa semangat dari siswa tersebut, yaitu dari lingkungan tersebut, lingkungan pendidikan tersebut. Dan juga ada pengertian lembaga pendidikan. Di sini ada lembaga pendidikan. Ini ya, ini yang dimaksud di judul awal tadi. Jadi lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan dan keahlian dalam hal pendidikan, intelektual, spiritual, serta keahlian ataupun keterampilan dari seseorang, sebagai tempat ataupun wadah di mana orang-orang ini berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali. Itu yang dinamakan sekolah ataupun perguruan tinggi dan juga TK seperti itu, gedung ya. Jadi itu misalkan di sekolah dasar nih ada gedungnya, nah itu adalah lembaga pendidikan yang mana di situ adalah tempat ataupun wadah. Tadi kan membahas lingkungannya, itu lingkungannya sudah ya dalam ruang lingkup lingkungan wadah tersebut. Jadi ini mah yang lembaga pendidikan adalah wadahnya, wadah di mana orang-orang mencari ilmu, menyuarakan bakatnya, mengeluarkan bakatnya, keterampilannya di dalam diri sendiri, terus bekerja sama secara rasional dalam hal mencari ilmu gitu, terus terorganisasi ya. Emang kan lembaga pendidikan adalah terorganisasi dari bertingkat dari daerah ke kota ke pemerintahan seperti itu. Jadi terpimpin. Jadi untuk suatu lembaga pendidikan, misalkan di suatu sekolah, di sekolah dasar itu kan ada yang dinamakan dengan kepala sekolah. Jadi itu yang memimpin lembaga tersebut gitu, dan juga terkendali. Nah gitu, terkendali jadi terarah gitu untuk mencapai visi dan misi dan tujuannya, itu dinamakan lembaga pendidikan. Jadi ada juga yang dimaksud peranan lembaga. Peranan lembaga
pendidikan. Nah, apa sih peranan lembaga pendidikan di Indonesia gitu ya? Kan kita di Indonesia nih. Secara umumnya fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan pendidikan ini pada umumnya itu fungsinya sebagai membantu pembantu peserta didik gitu untuk berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Ada lingkungan, ada 3 ya. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua ada itu lingkungan pendidikan sekolah ataupun lembaga pendidikan sekolah ya, lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga itu ada lembaga pendidikan masyarakat. Saya singkat jadi LPM ya, lembaga pendidikan masyarakat. Nah, lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama dan yang utama. Karena kenapa? Seorang manusia yang lahir pertama kalinya itu di dalam keluarga gitu, dilahirkan oleh keluarga, oleh ibunya, sehingga keluarga itu menjadi yang pertama dan yang utama dalam mendidik seorang anak gitu, mendidik manusia tersebut. Karena dalam keluarga anak-anak mendapatkan bimbingan dan paling banyak memperoleh pendidikan. Nah, bila disangkutkan dengan keluarga, emang pendidikan yang pertama itu sangat di keluarga. Karena kenapa? Cara menanamkan akhlak yang pertama kali, mengajarkan tentang norma-norma kesusilaan, adab terhadap orang tua, orang lain, cara menghormati sesama manusia, itu yang pertama kali diajarkan oleh keluarga. Bahkan pendidikan ataupun cara makan dan cara minum itu diajarkan oleh orang tua. Jadi di sini juga yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Masa iya misalkan kita hanya berpendidikan hanya di ruang lingkup keluarga gitu kan, setelah di keluarga udah nggak ada pendidikan lagi? Itu salah besar. Karena kenapa? Ada tingkatan-tingkatannya, dimana dari keluarga ke sekolah, dari sekolah ke masyarakat. Sekarang ada masyarakat, ada sekolah ya. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan sekolah itu adalah pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat yang jelas gitu. Dimana teratur. Jadi teratur antara tingkatan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 sampai lulus gitu. Itu yang dimaksud dengan pendidikan sekolah. Kalau di pendidikan keluarga nggak ada tingkatan ataupun nggak ada sistem naik kelas gitu kan. Dan juga ada LPM, lembaga pendidikan masyarakat. Nah, setelah di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, itu kita akan kembali terjun ke masyarakat. Dimana di masyarakat ini emang beda di dalam sistem pendidikannya, dimana emang sistem pendidikan di masyarakat ini bisa dikatakan bebas. Dimana bebas di dalam pertama kita melakukan hal-hal normal kita, tentunya yang pasti pendidikan di situ diselenggarakan di luar sekolah gitu, tidak di dalam lembaga. Itu di luar sekolah, di dalam lingkungan kehidupan kita. Ada jenis-jenis lembaga ya pendidikan normal di Indonesia nih. Yang pertama itu ada PAUD. Nah, yang kedua itu ada sekolah dasar. Ada SD ya, kalau di kita disebut SD ya. Sekolah dasar, mohon maaf. Iya, sekolah dasar. Nah, sekolah dasar itu bisa dikatakan antara SD sama SMP itu dinamakan sekolah dasar ya kalau nggak salah. Jadi yang selanjutnya itu ada sekolah menengah. Sekolah menengah. Sekolah menengah itu ada 3 ya, ada 2 ya.
Yang pertama ada SMK dan juga ada MA, ada madrasah aliyah. Terus ada pendidikan tinggi, yaitu universitas dan lain-lainnya. Jadi jenis-jenis lembaga di Indonesia itu kayak bertingkat dari PAUD, SD, SMP, SMA, MA sampai ke perguruan tinggi. Nah, peran lingkungan keluarga gitu kan. Peran lingkungan keluarga di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang mana yang mana disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lingkungan pendidikan informal maupun non formal gitu kan. Jadi itu yang dapat saya paparkan tentang lembaga pendidikan. Yang pertama ada lingkungan pendidikan, yang mana lingkungan pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap keefektifan, kenyamanan, ketertiban, dan juga terlaksananya pendidikan. Adapun lembaga pendidikan itu kesimpulannya bisa dikatakan dengan wadah ataupun tempat gitu kan, gedung-gedung gitu, yang sekiranya untuk kita seseorang menunjang pendidikan. Dan juga ada peranan lembaga pendidikan. Yang pertama lingkungan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, ada lembaga pendidikan masyarakat. Karena sejatinya kita hidup yang pertama emang dari keluarga, yang kedua kita berpendidikan di dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, yang ketiga kita akan terjun lagi ke masyarakat. Seperti itu. Terus ada jenis-jenis lembaga pendidikan di Indonesia. Ada PAUD, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, ada sekolah tinggi. Jadi mungkin sekiranya itu materi yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.